Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita bahas tentang bahwa puasa itu prinsip dasar untuk peradaban. Jadi kalau ada orang mengatakan kenapa kita kok tidak bisa bebas mau marah, mau maki-maki ketika kita tersinggung dengan orang, ya karena kita hidup di dalam satu situasi sosial yang membuat kita harus membatasi diri. Dan itu bukan cuma manusia modern. Kalau kita baca sejarah, sejak manusia dikenal sebagai masyarakat pemburu pengumpul di abad-abad pertama, di zaman-zaman Adam awal itu mereka sudah mengenali itu. Mereka tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Mereka akan selalu membagi sesuatu secara demikian rupa supaya tidak ada ketersinggungan satu sama lain. Jadi saling menjaga diri. Dan itu prinsip dasar manusia, bawaan manusia. Kalau kita membebaskan semuanya, maka kita akan menemukan apa yang kita sebut chaos. Nah, tatanan ini, kalau di tatanan sosial harus begitu, meskipun kita harus ingat, tatanan itu tetap dalam batas tertentu. Ada diskresi kalau istilahnya. Ada pengkhususan. Tapi secara umum kita harus menahan itu. Sangat kebetulan bahwa saum prinsipnya sama, menahan diri. Menahan diri dari apa yang kuasa dia lakukan. Apa yang mampu dia lakukan. Bahkan menahan diri untuk tidak melakukan apapun yang sebenarnya secara hukum halal. Anda makan itu halal selama makanan itu memang makanan yang bersumber dari secara halal dan secara dohirnya memang halal, bukan sesuatu substansialnya halal, bukan sesuatu yang haram. Anda saat puasa nggak boleh. Istri Anda yang halal Anda kumpuli, nggak boleh saat puasa. Jadi bahkan yang secara wajar bisa kita lakukan, boleh, halal, itu menjadi haram di saat puasa. Kenapa demikian? Supaya kita mengenali diri sendiri. Bahwa tidak semua yang mampu kita lakukan, harus kita lakukan. Ada contoh menarik. Dulu ada seorang murid bertanya pada gurunya, apa yang bisa saya lakukan untuk saya mengenali diri saya sendiri? Gurunya mengatakan, coba kamu diam. 24 jam saja. Tidak melakukan apapun, tidak mereaksi apapun pada apa yang terjadi pada kamu atau di sekitar kamu. Pelajaran ini sama seperti pelajaran yang pernah dipertunjukkan Allah pada Ashabul Kahfi. Salah satu pelajaran Ashabul Kahfi, mereka 7 pemuda yang ingin memperbaiki keadaan, yang sekian tahun berdakwah hanya diikuti seekor anjing saja. Kemudian oleh Allah ditidurkan selama 300 sekian tahun. Setelah tidur, mereka dibangunkan. Mereka merasa baru hanya tidur semalam atau 1 jam, 2 jam, walaupun itu 300 lebih tahun. Pelajaran apa di situ yang kita dapat? Ketika mereka bangun, mereka melihat masyarakat sudah berubah. Kekuasaan sudah menjadi adil. Tatanan sosial menjadi baik. Pelajarannya apa? Allah sedang memberi pelajaran pada kita semua. Bukan hanya pada Ashabul Kahfi. Bahwa tanpa kamu pun Allah tetap bekerja. Jangan kamu tempatkan dirimu seolah-olah utama. Jangan seolah-olah tanpa saya, tanpa lingkungan saya, tanpa organisasi saya, tanpa negara saya, nggak akan ada kebaikan. Tidak. Allah selalu bergerak dengan caranya sendiri. Itu pelajaran pada Ashabul Kahfi. Pada kita semua.
Kalau kita melakukan sesuatu, jangan pernah merasa ini karena saya. Dengan berpuasa kita menarik diri. Dan membiarkan Allah yang bekerja. Kita diam, salah satu makna puasa diam, pasif. Pasif dalam arti secara eksternal, keluar. Tapi kita aktif dalam mengendalikan diri. Dengan begitu kita mengenali bahwa saya ini hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, dan itu pun hanya sekedar titik kecil di semesta kehidupan ini. Karena yang lainnya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.